Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid, yang mana dalam pembahasan terakhir kita sudah mengulas beberapa perkara yang menjadi penghalang kewarisan. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan harta warisan. Artinya keberadaannya dianggap tidak ada. Nah, penghalang-penghalang itu di dalam ilmu faraid atau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan mawani'ul irthi, penghalang-penghalang kewarisan. Yang pertama adalah ar-riqqu bi kulli anwa'ihi, perbudakan. Yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Dan sudah disampaikan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, pembunuhan baik itu sengaja, serupa sengaja atau tersalah, itu semuanya menjadi penghalang kewarisan. Kemudian ikhtilafuddin, berbeda agama juga menjadi penghalang dari kewarisan. Insya Allah, dalam kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang siapa-siapa saja ahli waris yang memiliki bahagian tertentu atau dia mewarisi dengan jalan asabah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita kembali sejenak dalam kajian atau kepada kajian sebab-sebab kewarisan. Bahwa sebab-sebab kewarisan itu secara garis besar ada nasabiyah, ada sababiyah. Seseorang berhak mendapatkan warisan karena hubungan nasab. Itu yang pertama. Kemudian ada sababiyah. Ini dibagi 2. Ada yang sebab kewarisan itu pernikahan, ada yang sebab kewarisan itu al-wala. Dan dalam kajian kita kali ini, dan insya Allah kajian-kajian kita ke depan tentang ilmu faraid, yang akan menjadi pembahasan kita, atau kita hanya fokus pada nasab dengan pernikahan. Sementara al-wala ini kita bahas karena memang kita tidak mendapatkannya dalam waktu sekarang ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa itu akan ada kembali suatu saat nanti. Jadi, tentang ahli waris dengan jalan nasab, secara umum dapat kita bagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, al-usul. Yang kedua, al-furu'. Yang ketiga, al-hawashi. Usul, apa yang dimaksud dengan usul? Ulama-ulama kita mendefinisikannya, yang dimaksud dengan usul itu adalah man tafarra'ta minhu. Orang-orang yang kalian bersumber dari mereka, berasal dari mereka. Sederhananya, usul kita ini adalah asal kita. Siapa yang dimaksud dengan asal kita? Ayah kita, ibu, datuk, nenek, dan seterusnya. Sementara yang dimaksud dengan furu' adalah man tafarra'a minka. Orang-orang yang merupakan cabang dari engkau. Artinya apa? Keturunan kita. Siapa yang furu' tersebut? Siapa yang cabang atau ranting atau keturunan yang dimaksud itu? Anak kandung kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Cucu laki-laki atau cucu perempuan kita, dan demikian seterusnya.
dengan aturan-aturan yang diatur dalam ilmu faraid. Itu furu'. Siapa yang dimaksud dengan hawashi? Al-hawashi man tafarra'a min usulika. Orang-orang yang merupakan cabang dari asal-asal engkau. Baik dia cabang dari datuk ataupun cabang dari ayah, artinya yang sepangkat dengan ayah kita, atau mungkin yang sepangkat dengan kita, dan anak-anak keturunan mereka, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti secara detail, siapa-siapa saja orangnya. Artinya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli waris dengan jalan nasab bisa kita simpulkan pada 3 kelompok tersebut. Usul, asal kita; furu', cabang kita, keturunan kita; hawashi, keturunan atau cabang dari asal kita. Sementara ahli waris dengan jalan sebab pernikahan atau sababiyah tadi, itu hanya 2, suami dan istri. Kalau kita ingin merinci siapa ahli waris tersebut, baik yang dengan jalan nasab atau dengan jalan pernikahan, atau kalaupun kita masukkan dalam hitungan kita dengan jalan wala, maka yang laki-laki ada 15 orang, yang perempuan ada 10 orang. Nah, siapa yang laki-laki yang menjadi ahli waris tersebut? Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki kandung. Yang kedua, ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, jalannya jalan laki-laki. Maksudnya, cucu laki-laki kita. Yang ketiga, al-abu, ayah. Yang keempat, al-jaddu min qibalil abi, datuk dari sebelah ayah. Artinya ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah, dan seterusnya. Jalannya jalan laki-laki. Itu yang keempat. Yang kelima, al-akhus syaqiq, saudara kandung. Yang keenam, al-akhu li'ab, saudara seayah. Yang ketujuh, al-akhu li'um, saudara seibu. Yang kedelapan, ibnul akhis syaqiq, anak laki-laki dari saudara kandung kita. Yang kesembilan, ibnul akhi li'ab, anak laki-laki dari saudara kita seayah. Yang kesepuluh, al-ammus syaqiq, paman kandung kita. Yang dimaksud dengan paman kandung di sini adalah saudaranya ayah atau paman ayah itu sendiri yang sepangkat dengan datuk kita. Kemudian al-ammu li'ab, paman seayah. Kemudian ibnul ammis syaqiq, anak laki-laki dari paman kandung. Kemudian ibnul ammi li'ab, anak laki-laki dari paman seayah. Yang ke-14, az-zawju, suami. Dan yang ke-15, al-mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan budak. Artinya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ahli waris dari kelompok laki-laki, baik dengan jalan nasab atau dengan jalan sebab pernikahan atau sebab wala. Tapi sekali lagi, tentang al-mu'tiq kita tidak akan mengkajinya karena memang tidak kita dapatkan dalam masa kita sekarang ini. Andai kata seluruh ahli waris laki-laki berhimpun, umpamanya meninggal seorang istri meninggal, ditinggalkannya seluruh ahli waris laki-laki tadi yang kita sebutkan tadi, maka siapa yang mendapatkan warisan? Jawabannya hanya 3 saja yang mendapatkan warisan. Yang pertama, al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua, al-abu, ayahnya. Yang ketiga, az-zawju, suaminya. Yang lainnya bagaimana?
Yang lainnya mereka ahli waris. Hanya saja mereka terhijab oleh ayah dan anak tadi. Selain daripada yang disebutkan tadi, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan mereka. Walaupun mereka ahli waris yang sesungguhnya, tapi mereka terhijab. Andai kata umpamanya terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat tentang faraid, di mana seorang wanita meninggal dunia dan hanya meninggalkan suami saja. Tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada datuk, tidak ada ibunya, tidak ada yang lain. Dia sendiri saja. Dia hanya hidup dengan suaminya saja. Maka dalam kajian faraid, harta milik dari wanita tersebut itu menjadi bahagian suaminya dengan catatan bahwa yang didapatkan oleh suaminya hanya an-nisfu, setengah dari harta istri tersebut. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan setengah yang lainnya? Suami tidak berlaku padanya rad. Artinya tidak ada pengembalian kepada suami. Otomatis harta yang setengah tadi, sisa dari yang diberikan dengan jalan kewarisan kepada suami, andai kata baitul mal ada di tengah-tengah kita, maka harta tersebut menjadi milik baitul mal. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa baitul mal tidak ada di zaman kita ini yang tertata secara baik. Jadi dikemanakan setengah lagi harta tersebut? Dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam atau kemaslahatan orang banyak, yang kemaslahatan tersebut ditentukan oleh penguasa setempat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata ahli waris laki-laki tersebut dari yang kita sebutkan tadi itu ada asabahnya, maka asabah menghabiskan semua harta. Andai kata dia bukan asabah, maka dia mendapatkan seluruh harta dengan jalan ashabul furud dan rad. Seperti yang saya katakan tadi, rad tidak berlaku pada suami ataupun istri, tapi berlaku kepada ahli waris yang lain. Itu tentang ahli waris laki-laki, baik dengan jalan nasab atau dengan jalan pernikahan atau al-wala. Yang selanjutnya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ahli waris wanita, baik dengan jalan nasab ataupun dengan jalan pernikahan ataupun dengan jalan wala. Siapa-siapa saja mereka. Ahli waris wanita yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan kita, anak kandung perempuan kita. Yang kedua, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Sampai ke bawah, jalannya jalan laki-laki. Bintul binti, anak perempuan dari anak perempuan, itu tidak termasuk ke dalam ahli waris yang memiliki bahagian tertentu. Tapi nanti masuknya kepada zawil arham. Artinya dia bukan ahli waris yang memiliki bahagian tertentu sebagaimana di dalam ilmu faraid. Jadi yang pertama tadi anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, jalannya jalan laki-laki, yang ketiga adalah al-ummu, ibu. Yang keempat al-jaddatu min qibalil ummi, nenek dari sebelah ibu, artinya ibunya ibu. Yang kelima al-jaddatu min qibalil abi, nenek dari sebelah ayah, artinya ibunya ayah kita. Yang keenam al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Yang ketujuh al-ukhtu li abin, saudari seayah. Yang kedelapan al-ukhtu li ummin, saudari seibu. Yang kesembilan az-zaujatu, istri, baik satu orang ataupun dua atau tiga atau empat. Yang ke-10 al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak. Itu ahli waris wanita yang ada di dalam hukum fikih kita. Nah, selain daripada itu, maka
mereka tidak termasuk ke dalam ahli waris wanita yang memiliki bahagian tertentu atau yang menjadi asabah bersama dengan saudara-saudara yang sepangkat. Dalam kasus umpamanya ada seseorang yang meninggal, katakanlah seorang suami meninggal dunia, lalu ditinggalkannya seluruh ahli waris perempuan yang kita sebutkan tadi. Maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja. Tidak semuanya yang mendapatkan warisan. Siapa yang 5 itu? Al-bintu, anak perempuan. Yang kedua, bintul ibni, cucu perempuan. Sekali lagi dengan jalan laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, istri. Yang kelima, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandungnya. Itulah yang mendapatkan warisan andai kata dalam sebuah kasus seluruh ahli waris wanita berkumpul. Ada mereka. Yang lain bagaimana? Sama dengan yang laki-laki tadi jawabannya. Mereka tetap ahli waris, hanya saja mereka tidak mendapatkan bahagian karena terhijab oleh ahli waris yang berlima tadi itu. Yang insya Allah nanti akan kita uraikan dalam kajian tentang hijab. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan berhimpun? Artinya semua mereka ada umpamanya. Karena kemungkinan itu boleh saja. Berhimpun ahli waris laki-laki, berhimpun ahli waris perempuan. Tentu yang tidak mungkin berhimpun itu adalah suami dan istri. Jadi tidak mungkin itu dalam satu kasus, suami juga ahli waris, istri juga ahli waris. Ya pertanyaannya siapa yang mati berarti? Ya, siapa yang mati? Jadi suami dan istri itu tidak mungkin berhimpun dalam satu kasus. Nah, ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Siapa yang berhak mendapatkan warisan di antara mereka? Yang 25 orang tersebut. Jawabannya yang mendapatkan warisan hanya 5 orang saja. Siapa yang 5 orang itu? Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Berarti dalam kasus kalau istri yang meninggal maka suami yang dapat. Kalau suami yang meninggal maka istri yang dapat. Kelima-lima orang ini tidak mungkin tidak mendapatkan warisan selagi tidak ada penghalang kewarisan. Ayah tidak mungkin tidak dapat warisan. Ibu tidak mungkin tidak dapat warisan. Anak laki-laki, anak perempuan tidak mungkin tidak mendapatkan warisan. Suami atau istri juga tidak mungkin tidak mendapatkan warisan kalau harta warisan itu ada yang mau dibagi. Jadi kelima-lima orang ini, andai kata ada yang menghitung faraid, lalu ternyata di antara mereka yang berlima ini ada yang tidak dapat. Harta warisannya ada, penghalang kewarisan tidak ada, tahu-tahu ada yang tidak dapat. Maka bisa kita pastikan bahwa yang menghitung kewarisan tersebut salah. Cara menghitungnya, keliru. Tidak tepat cara menghitungnya. Kenapa? Karena sekali lagi yang berlima ini tidak mungkin tidak mendapatkan warisan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tentang anak susuan. Apakah anak susuan mendapatkan warisan atau tidak? Dari ibu susuannya atau dari ayah susuannya? Umpamanya sepasang suami istri, Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan anak atau keturunan kepada mereka. Lalu bersepakatlah mereka untuk mengadopsi anak, mengambil anak. Nah, agar anak ini menjadi mahram bagi mereka, boleh berada di tengah-tengah mereka, sang istri tadi disusukannya anak tersebut sesuai dengan aturan fikih dalam kajian tentang radha'ah, khamsu radha'atin musbi'ah, 5 kali susuan yang mengenyangkan, dan usia bayi tersebut itu 0 sampai 2 tahun.
Karena kalau lebih daripada itu, maka itu sudah keluar dari persyaratan yang ada di dalam kajian tentang radha'ah. Maka disusukannya anak tadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Tumbuh dewasa anak tadi, sehat dia, dibiayai pendidikannya, disekolahkan, dikuliahkan, bahkan sampai dewasanya. Nah, ketika ibu susuannya tadi meninggal dunia, atau ketika istri suami dari ibunya tadi, ayah susuannya meninggal dunia, apakah anak tersebut berhak mendapatkan warisan? Jawabannya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak susuan tidak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan anak angkat. Anak susuan saja tidak dapat, apalagi anak angkat. Begitu juga dengan anak tiri. Yang menjadi ahli waris kita adalah anak kandung kita. Soal nanti berwasiat kepada mereka itu soal yang lain. Berwasiat silakan saja, tapi batasan wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir." 1/3 saja kata Rasulullah. 1/3 itu sudah banyak. Jangan sampai nanti ditinggalkan keturunan kita dalam keadaan miskin, meminta-minta, terlunta-lunta di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang tuanya mewasiatkan semua hartanya untuk orang lain. Itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kalau ingin berwasiat, kata Rasulullah 1/3 saja, dan 1/3 itu sudah banyak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ahli waris dengan jalan nasab, dengan jalan pernikahan, dan dengan jalan wala. Dengan jalan nasab ada 3. Usul, asal kita, furu', keturunan kita, hawashi, keturunan dari asal kita. Dengan jalan sebab pernikahan ada suami ataupun istri. Sementara wala ada mu'tiq dan ada mu'tiqah, laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Mudah-mudahan pembahasan ini berguna bagi kita bersama-sama, dan besar harapan saya agar kajian-kajian faraid ini diikuti secara seksama, perlahan-lahan kita akan mengkajinya. Mudah-mudahan ilmu faraid ini tetap ada di tengah-tengah kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang dikhawatirkan. Ilmu faraid ini termasuk ilmu yang pertama sekali akan awwalu ilmin yunza', akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah kita sehingga pertikaian banyak di dalam masyarakat, bukannya mengkaji masalah warisan, tapi yang dia bahas itu adalah mewariskan masalah, karena hal-hal yang tidak jelas, tidak tahu siapa yang akan menyelesaikan permasalahan faraid di tengah-tengah kita. Orang kadang-kadang ingin menyelesaikannya dengan cara adat istiadat. Yang jelas, dalam kajian kita yang pertama sudah disampaikan, dudukkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada ahli waris itu bahwa ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti mereka sudah tahu berapa bahagiannya, lantas kemudian ada yang tanazul, ada yang mengundurkan diri dari bahagiannya, itu soal lain. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala telah diketahui dan didudukkan bersama-sama. Sekali lagi, semoga berguna bagi kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan waktu untuk dapat melanjutkan kajian ini. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.